Bertahun-tahun tidak tuntas, Ferdinand Hutahean tantang Jokowi, tunjukkan ijazah asli, selesai sudah. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Otak kepala bapak kau, orang pula yang kau suruh membuktikan. Kau tinggal bawa ijazah kau, panggil teman-teman kau sama dengan ijazah kau itu. Bawa ijazah asli kau tuh. Otak kau tuh tak. Ijazahnya UGM kembali diungkit karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong. Macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah moral, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Nah, saran saya, terima baik-baik Dr. Rismond dengan kawan-kawan dan tunjukkan ijazah asli Anda. Kalau ini Anda lakukan, Anda bisa lolos dari kemungkinan dipenjara selama 6 tahun. Dalam kutipan berita hukum online pada tanggal 23 November 2023 disebutkan ancaman sanksi berat buat mereka yang menggunakan ijazah palsu. Nah, berikut ini saya baca ad verbatim apa yang ditulis di hukum online. Menggunakan ijazah palsu masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan surat. Perbuatan ini berisiko dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP baru, ya, yang mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan tersebut mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu. Nah, KUHP baru turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Buset, dah emang kader PSI bener-bener sumpah. Ini video gua soal postingan dia tentang ijazah Jokowi. Jadi menurut Basar Soloraya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Terus dia balas begini. Jadi si Gondrong ini kemarin bikin narasi, katanya satu foto dipakai buat 3 keperluan, ijazah SMA Jokowi, ijazah buat buku nikahnya Jokowi, sama ijazah universitasnya Jokowi. Oke. Padahal di masa itu ya wajar aja yang kayak gitu, lah bokap gue juga kayak gitu. Nih foto nikah bokap gue nih. Nah ini foto ijazahnya bokap gue. Emang kayak gini yang namanya zaman dulu, Gondrong. Kagak nyambung goblok. Mau heran tapi kader PSI. Jadi persoalan ijazah ini sebetulnya bisa diselesaikan, bisa dibuka, karena memang sebetulnya ini perlu dibuka, karena Jokowi adalah seorang Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Jangan sampai Jokowi telah mendapatkan jabatan itu dengan dokumen yang tidak sah, karena ini akan sangat memalukan bangsa Indonesia. Dan ini adalah perbuatan yang ya bisa disebut kriminal kalau benar.
Maka saya pikir, hayo saya dukung nih para relawannya Pak Jokowi, segera laporkan Rizmon Syahniper ke polisi supaya ini terbuka, karena ini bukan lagi soal pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Pak Jokowi, tetapi ini sudah menjadi sebuah kegaduhan di tengah publik. Dan kegaduhan ini bisa delik umum sebetulnya. Polisi bisa mengambil langkah membuka penyelidikan tentang ini tanpa laporan dari masyarakat. Ini sudah delik umum, bukan lagi delik aduan, karena sudah berupa kegaduhan di tengah lapangan, di tengah masyarakat, di tengah publik kita. Jangan ditunggu-tunggu, tapi apakah ada yang berani untuk melakukan ini? Sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa di Pak Jokowi, selaku tergugat, lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya kan, dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah, sudah stop lah untuk melakukan hal. Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka. Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rizmon Hasiholan Syahniper menantang Universitas Gadjah Mada UGM untuk mengungkap data kuliah kerja nyata KKN Jokowi. Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas, ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Dikatakan Ferdinand, penyelesaian mengenai isu keaslian ijazah Jokowi sangat mudah jika ada keinginan untuk mengakhiri. Tidak perlu harus siap membantah, teman inilah, semuanya kan semakin membuat kontroversi di tengah publik, lanjutnya. Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rizmon Syahniper merupakan bagian dari mencari kebenaran atas apa yang selama ini diperdebatkan. Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi presiden itu kan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar, sebutnya. Ditekankan Ferdinand, jika saja Jokowi menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ia telah melakukan tindak pidana. Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana, tegasnya. Jadi, apa yang dilakukan Rizmon dan kawan-kawan yang lain, ini kan mencari kebenaran, tambahnya lagi. Lebih jauh, Ferdinand menuturkan bahwa langkah Rizmon maupun beberapa yang lainnya termasuk lumrah. Mengingat, Jokowi merupakan mantan presiden 2 periode. Kalau dia rakyat biasa, jelata, tidak mungkin ada yang mempermasalahkan. Tapi karena pernah menjadi presiden, rakyat ingin mencari kebenaran, cetusnya. Ferdinand bilang, kebenaran mengenai keaslian ijazah yang terus diperdebatkan itu hanya ada pada tangan Jokowi. Jadi semakin Jokowi tidak mau membuka kebenaran ijazahnya, publik akan semakin bertanya-tanya dan menjadi polemik di negara kita, tandasnya. Masa Jokowi mau membiarkan soal ijazahnya menjadi kontroversi di tengah bangsa sih? Di mana sih Jokowi ini, kuncinya? Sebelumnya, isu mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat, kali ini datang dari mantan dosen Universitas Mataram, Rizmon Hasiholan Syahniper. Melalui pernyataannya, Rizmon menantang Universitas Gadjah Mada UGM untuk membuka data akademik terkait lokasi kuliah kerja nyata KKN, yang pernah dijalani Jokowi semasa menjadi mahasiswa. Mohon UGM Yogyakarta spill data akademik di mana desa, dan Kap Bapak Joko Widodo melaksanakan KKN kuliah kerja nyata, ujar Rizmon di XR Syahniper Rizmon, tanggal 10 April tahun 2025. Rizmon mengatakan, dirinya akan mengunjungi kampus UGM pada tanggal 15 April tahun 2025. Ia berencana menelusuri langsung ke lapangan lokasi yang disebut dalam data tersebut. Agar saya tinjau langsung ke lokasi saat saya ke UGM tanggal 15 April ini, ucapnya. Menurut Rizmon, KKN merupakan salah satu syarat mutlak kelulusan mahasiswa UGM sejak tahun 1979. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin seorang mahasiswa bisa lulus tanpa menyelesaikan program tersebut. Sejak 1979, mustahil seorang mahasiswa UGM lulus tanpa melaksanakan KKN, tandasnya. Sementara itu, pegiat media sosial bercentang biru di X, @henirankara, mengungkap temuannya soal polemik ijazah Jokowi.
Nemu konten tentang ijazah palsu Jokowi, yang ini sangat menarik. Tanggal pengesahan skripsi tanggal 14 November tahun 1985, tapi tanggal ijazah tanggal 5 November tahun 1985. Jadi, apakah ada manipulasi? Tulis akun tersebut sembari membagikan foto dimaksud.